Satu, UMSK hilang, upah minimum sektoral kabupaten kota, dan UMSP juga hilang, upah minimum sektoral provinsi, UMSK dan UMSP. Dengan hilangnya UMSK, maka akan terjadi unfairness salary. Jadi unfairness salary given, pemberian upah minimum yang tidak berkeadilan. Untuk PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, yang kami soroti adalah satu, UMSK hilang, upah minimum sektoral kabupaten kota, dan UMSP juga hilang, upah minimum sektoral provinsi, UMSK dan UMSP hilang. Di undang-undangnya memang sudah hilang. Di PP nomor 35 36 nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan, UMSK dipertegas lagi, nggak boleh. Dengan hilangnya UMSK, maka akan terjadi unfairness salary. Jadi unfairness salary given, pemberian upah minimum yang tidak berkeadilan. Bagaimana mungkin pabrik mobil, pabrik pabrik katakanlah pertambangan besar, pabrik mobil Mitsubishi, pabrik motor Yamaha, pabrik mobil Toyota, Panasonic, katakan lagi mungkin Toshiba kalau masih ada di sini yang distributornya, Bank Standard Charter, Bank Mandiri, Bank BNI, media-media raksasa, media besar, kemudian juga Freeport. Masa sama upahnya minimumnya dengan pabrik sendal jepit, pabrik kerupuk? Unfairness dong, nggak bisa sama rata sama rasa. Maka konvensi ILO nomor 131 tentang upah minimum, kalau saya nggak salah 131 atau 133 ya, tolong dikoreksi aja, saya lupa. Konvensi ILO membolehkan tidak sama rata sama rasa. Sektor industri capital intensif boleh nilai upah minimumnya lebih dari labor intensif, padat karya. Jadi padat modal, penentuan upah minimumnya lebih besar dari padat karya. Itu satu yang kita tolak. Kenapa PP 36 itu kita tolak? Yang kedua, UMK, upah minimum kabupaten kota. Di PP nomor 36 ditegaskan UMP. Kalau UMP yang diberlakukan tanpa memberlakukan UMK, itu memiskinkan buruh dan orang-orang yang masuk dalam pasar kerja secara struktural dan kembali pada kebijakan upah murah. Karena bahasa di PP nomor 36, UMK itu dapat ditetapkan oleh gubernur. Jadi kata dapat itu bisa ada UMK, bisa tidak ada UMK. Bayangkan misal UMK Kabupaten Bekasi misal, sekarang sudah mendekati angka 4,9 juta mungkin ya, termasuk Karawang. Atau Jakarta lah 4,5 juta. Upah minimum provinsinya Jawa Barat 1,8 juta. Maka sekarang upah minimum Bekasi yang tadinya 4,5 juta atau 4,9 juta, turun jadi 1,8 juta. Apa nggak miskin itu buruh yang tinggal di Bekasi? Apa nggak miskin buruh yang tinggal di Medan, yang tinggal di Surabaya, Mojokerto, padahal itu kota-kota industri? Kebutuhan hidup layak sebagai dasar perhitungan upah minimum hilang. Dan para jurnalis-jurnalis yang akan masuk, atau jurnalis-jurnalis, teman-teman media, teman-teman wartawan yang bekerja di awal masuk ke perusahaan, upahnya ketika dia bekerja di daerah Bekasi jadi 1,8 juta. Buruh yang bekerja di daerah Bekasi 1,8 juta. Pegawai bank yang bekerja di Bekasi 1,8 juta. Kira-kira bisa hidup nggak ya? Nah, itu kita tolak. Apalagi kemudian agak aneh di PP nomor 36 tentang pengupahan ini yang mengatakan ada syarat tertentu untuk UMK. Di antaranya yaitu tentang pariti daya beli, kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua, seberapa besar terjadi penyerapan lapangan kerja. Yang ketiga, median upah. Halo,
Apakah Dewan Pengupahan ini semua profesor-profesor doktor? Dewan Pengupahan itu buru-buru khususnya yang pendidikannya tidak khusus tentang ekonomi, bukan profesor doktor. Apa sih? Bagaimana kita menentukan bahwa penyerapan pariti daya beli itu bisa mempengaruhi tingkat upah? Gimana ukurannya? Ada nggak ukuran purchasing power parity P3 itu? Semua Dewan Pengupahan punya nggak purchasing power parity daerah-daerahnya? Nggak mungkin lah, yang kita punya rata-rata income per kapita. Tapi kan income per kapita itu, pendapatan per kapita penduduk, tidak mencerminkan rasa keadilan. Katakan misal Indonesia 4.000 US dollar per tahun. Kalikan 14.000 rupiah, berarti 56 juta. Kira-kira ya, ini kira-kira ya. 56 juta rupiah per tahun, bagi 12 bulan. Kira-kira berarti income per kapita penduduk Indonesia adalah 4,5 juta, kira-kira. Apa benar semua daerah itu mampu 4,5 juta? Kan enggak, kalau pakai income per kapita. Nah, bagaimana ngukur bahwa daya beli itu, purchasing power parity itu, bisa dijadikan di semua daerah sebagai ukuran penetapan UMK? Halo, jangan membuat aturan yang nggak bisa dijalanin, jangan membodohi rakyat. Yang kedua, median upah 0,0 sampai 1,0 atau 0% sampai dengan 100%. Bagaimana Dewan Pengupahan di tiap daerah menentukan median upahnya? Dan yang kita tolak, tolong dicatat, yang kita tolak kenaikan UMK itu dan UMP inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Sekarang lebih kecil lagi, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Terus sudah dikecilin inflasi atau pertumbuhan ekonomi, dikasih median lagi yang range-nya, grade-nya itu dari 0,0 sampai 1,0. Misal katakan daerah Bekasi mediannya 0,4. Dari mana misal menentukan median 0,4? Median upah 0,7. Halo, ini bukan lembaga profesor doktor. Ini Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah. Yang paling terukur menurut konvensi ILO tentang upah minimum adalah yang disebut standard living cost. Atau kita kenal sekarang ini KHR. Kebutuhan hidup layak. 60 item atau 64 item itu disurvei di pasar. Itu lebih mudah. Atau menggunakan PP nomor 78, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, inflasi itu penyesuaian harga, berarti nggak ada naik upah. Terus buru-buru yang udah kerja 10 tahun dengan upah minimum, apakah dia nggak punya hak mendapatkan value added, nilai kenal dengan economic growth. Pertumbuhan ekonomi itu nilai tambah masyarakat atau penduduk terhadap ekonomi yang tumbuh di satu negara. Itu ukuran paling sederhana. Nah, itu yang kita persoalkan. Jadi kita menolak UMSK dihapus karena terjadi rasa ketidakadilan antar sektor industri. Kita menolak UMK bisa ada, bisa tidak. Dan tentu kita menolak kalau hanya kenaikan UMK, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi. Dan lebih diperparah, kita menolak ada komponen variabel lain, yaitu tentang pariti daya beli. Dari mana ngukurnya? Tentang median upah, bagaimana menentukan 0,0 sampai 1,0 range-nya? Dan juga tentang penyerapan lapangan kerja. Dari mana? Dari mana Anda menentukan bahwa penyerapan lapangan kerja itu dipengaruhi upah? Kebetulan tesis saya ini, maka saya paham benar. Kebetulan tesis saya di UI ini, S2-nya. Yaitu variabel endogen, maaf ya kalau sedikit agak ngomong sedikit ini, agak berlebih, maaf. Nggak ngerti sebetulnya, ini yang saya bikin. Variabel endogen di sebelah kiri, itu adalah penyerapan lapangan kerja. Di sebelah kanan disebut variabel eksogen yang mempengaruhi. Kalau endogen yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi tingkat kenaikan upah menurut ILO, dan ini tesis saya kemudian isi pertajam, cuma saya ngambil DKI Jakarta, studi kasus, yaitu pertama adalah inflasi. Yang kedua betul kenaikan upah, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi, yang keempat teknologi. Jadi minimal harus 4 variabel kata ILO. Jadi kalau cuma menggunakan variabel upah, dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, halo, Anda baca jurnal ilmiah di mana?
belajar kuliah di mana? Dia harus ada 4 minimal variabel eksogennya itu. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah itu sendiri, dan yang terakhir teknologi. Kalau teknologi mau dimasukkan, datanya dari mana? BPS nggak punya tentang data perkembangan pengaruh teknologi terhadap penyerapan tenaga kerja. Nggak ada tuh BPS. Dari mana Anda mengambil tiba-tiba upah satu-satunya variabel yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja? Salah. Nah, contohnya begini, setiap 1% pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi 250.000 penyerapan tenaga kerja baru. Itu betul. Tapi harus ada 4 variabel. Nggak ansih berdiri penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi. Ini ILO. Jadi kita tolak itu variabel-variabel yang baru-baru yang aneh-aneh. Seolah-olah mau pinter, seolah pinter ini yang nyusun PP ini, tapi nggak ngerti masalah. Begitu di lapangan nggak bisa diterapkan. Yang kita persoalkan lagi, yaitu selain UMK, UMSK, variabel yang baru tadi, dan juga kenaikan hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, yang kita persoalkan adalah upah per jam. Upah per jam. Pertanyaan kita di PP nomor 36 tentang pengupahan ini, bagaimana cara menghitung upah per jam? Kalau di negara-negara maju, nggak usah jauh-jauh lah, Malaysia, Singapura, sebagai pesaing kita. Upah per jamnya jelas. Kalau orang menerima upah per jam, dalam 1 bulan dia bisa hidup layak. Nah di Indonesia, maka disebut upah minimum per jam. Seperti misal saya di Singapura, saya lupa ya, kalau nggak salah udah naik dari 1.500 ringgit per jam menjadi 2.000 ringgit per jam, tolong diperiksa. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu 1.500 ringgit per jam di Singapura. Di Malaysia. Di Jepang itu 250.000 yen upah minimumnya. Per jamnya nanti tinggal dibagi aja. Nah sekarang kita bagaimana menentukan upah per jam? Oke, mari kita hitung misal kita katakan upah per jam adalah upah minimum per jam. Katakan ambil DKI 4,5 juta rupiah per bulan. Bagi 30 hari kan, berarti sehari 150.000 rupiah upah per hari. Orang bekerja 8 jam dalam aturan undang-undang kita kan, berarti 150.000 bagi 8 jam sekitar berapa? 20.000 160. Nah, katakanlah hampir 18.000 lah ya, 18.000 rupiah per jam. Nah, sekarang kalau orang sehari kerja 8 jam, 4 atau 5 jam, sehari 5 jam, 18.000 rupiah upah per jamnya yang minimum kali 5 jam berarti 90.000 ya, 90.000 rupiah per hari. Katakan dia kerja dikasih 4 hari, 90.000 kali 4 hari 360.000. 360.000 per minggu. Kalikan 4 minggu, katakan berarti 1.440.000 rupiah per bulan. Kira-kira hidup di Jakarta bisa nggak ya? 1.440.000 rupiah per bulan. Dimana dia dikasih 1 hari hanya 5 jam, dalam seminggu dikasih hanya 4 hari, kemudian sebulan maka dia akan dapat upah 1,44 juta. Padahal upah minimum di Jakarta saya menggunakan tadi 4,5 juta. Berarti dengan upah per jam, buruh pendapatannya turun menjadi sekitar 70% turunnya. Masuk akal nggak kira-kira? Selain kita mempertimbangkan dunia usaha, kan juga sebagai negara, the state policy, kebijakan negara juga harus mempertimbangkan rakyat yang lain, yang disebut rakyat pekerja, buruh, pegawai, karyawan. Jangan dia bekerja miskin. Apalagi kalau misal di satu daerah, ketika dia menggunakan upah per jam, setelah diakumulasi selama 1 bulan, pendapatan dia di bawah garis kemiskinan. Katakan garis kemiskinan sekitar 540.000 atau 320.000, saya lupa. Bayangkan coba, orang bekerja untuk miskin, mendingan nganggur, dapat subsidi dari pemerintah. Ini sistem apa yang mau dipakai upah per jam? Kita tolak.